Bapak Ibu sekalian, saya dari SMP IT Cordova 2 Panongan Citaraya. Di sini saya akan berbagi pengalaman mengajar di masa pandemi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rani Rahmawati, biasa dipanggil dengan Miss Reni. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya mengajar guru bidang sekaligus pengalaman saya menjadi wali kelas. Di SMP IT Cordova ini, saya diamanahkan untuk menjadi guru mata pelajaran bahasa Inggris dan juga saya diamanahkan untuk menjadi wali kelas 7 Saudah yang terdiri dari 27 siswi perempuan. Di masa pandemi seperti ini, apalagi saya menjadi wali kelas 7, itu merupakan hal yang sangat menarik bagi saya. Kenapa? Karena bagi saya kelas 7 itu masa-masa transisi mereka dari SD ke SMP, di mana kita harus benar-benar memantau mereka, memantau dan mengarahkan mereka. Nah, pengalaman saya menjadi wali kelas 7 di masa pandemi ini memang agak sedikit kaget ya, karena biasanya kita bertemu setiap hari sebelum masa pandemi, biasanya kita bertemu setiap hari dengan anak murid dan bisa perkenalan secara langsung. Namun di masa pandemi seperti ini, kita hanya virtual saja perkenalannya. Pernah sekali mereka datang ke sekolah untuk belajar tentang media pembelajaran e-learning. Namun itu pun mereka bermasker, di mana saya menyebutkan nama mereka dan diminta untuk berdiri, lalu dibuka maskernya sedikit, dan itu pun saya nggak ingat lagi, karena memang sekali aja ngelihatnya. Nah, solusinya bagaimana? Setelah pertemuan di kelas tersebut, akhirnya setiap hari saya selaku wali kelas mengadakan Zoom meeting untuk bersapa anak-anak, untuk sekedar memberikan semangat pagi dan semangat untuk belajar online. Lama-kelamaan jadi hafal satu persatu dengan anak-anak tersebut. Apalagi ditambah dengan hafalan hadis dan doa yang dilakukan dengan secara video call. Jadi makin lama kita makin mengetahui nama dan anak-anak tersebut. Media yang saya gunakan adalah WhatsApp, Google Duo, dan juga YouTube. Jika di YouTube, saya men-share video pembelajaran saya yang setelah saya edit. Saya menggunakan PowerPoint dan juga saya syuting. Jadi dalam video tersebut bukan hanya PowerPoint aja, tapi juga ada sayanya. Jadi anak murid itu merasa benar-benar seperti diajar oleh gurunya. Kesulitan saya dalam membuat video ini ya mungkin ada ya sedikit ya, yang biasanya mengajar lewat papan tulis secara langsung, ini saya harus syuting di depan kamera yang mana memang harus dibuat dengan semenarik mungkin agar anak tidak monoton atau bosan ya. Lalu di sekolah kami juga mengadakan konseling. Konseling ini bagi anak yang kurang mampu memahami materi dari video pembelajaran yang saya berikan. Untuk konseling mata pelajaran bahasa Inggris itu ada di hari Rabu dan hari Kamis. Jika hari Rabu itu giliran kelas putri dan hari Kamis itu giliran kelas putra. Ibu, di sini saya akan memberikan contoh video pembelajaran saya di YouTube. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Contoh-contoh yang saya berikan untuk anak-anak. Jadi bukan hanya sekedar materi PowerPoint yang saya berikan, cuman berupa video juga. Jadi anak murid tidak merasa kehilangan sosok guru dalam pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bercerita sedikit tentang peran menjadi wali kelas. Saya selaku wali kelas pastinya harus tetap mengontrol anak murid. Nah, biasanya sebelum masa pandemi, siswa diminta untuk mengisi buku harian ini, yang mana setiap istirahat itu biasanya kita datang ke kelas, berkumpul bersama anak. Ini sebelum masa pandemi ya Bapak Ibu, berkumpul bersama anak sambil menandatangani buku ini. Nah, sekarang kan di masa pandemi, bagaimana? Apakah dihilangkan? Tidak. Di masa pandemi tetap laporan harian ada. Karena walaupun masa pandemi dan jarak jauh bukan berarti kita tidak mengontrol anak murid. Nah, justru kita harus tetap mengontrol dan bagaimana caranya bisa mendekatkan diri pada anak. Nah, kalau untuk di pandemi, biasanya mereka itu mengirimkan laporan ibadah harian secara virtual yang akan dikirimkan ke grup seperti ini contohnya. Jadi setiap anak itu mengirimkan laporan ibadah hariannya ke grup. Batas waktu pengumpulannya itu saya berikan pada pukul 8 malam.
karena saya ingin membuat anak-anak saya itu disiplin dengan waktu. Jadi setelah Isya mereka tuh harus mengirimkan laporan ibadah harian mereka. Saya cek satu persatu dan saya masukkan data nilai. Jika ada yang telat, biasanya saya akan japri untuk mengingatkan bahwasanya laporan ibadah hariannya belum masuk. Nah, di sini pun peran orang tua dan peran guru amat sangat harus kerjasama ya. Jadi bukan berarti kita pantau terus tapi orang tua pun tidak pantau. Nah, saya sudah sepakat dengan wali murid di kelas saya untuk sama-sama bekerja sama memantau anak muridnya. Dan wali murid pun merasa senang karena kadang-kadang kita sering berinteraksi secara langsung menanyakan bagaimana anaknya di sekolah tentang pelajaran yang diampunya ketika di masa pandemi, apakah mengalami kesulitan, dan saya pun sering sharing dengan orang tua. Lalu dengan anak-anak pun saya sering sharing. Terkadang mereka sering bercerita di grup ataupun japri, bercerita tentang keluh kesah belajar online, di mana saya sebagai wali kelas pun harus memberikan semangat pada anak-anaknya agar mereka tidak down. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah cerita berbagi pengalaman saya mengajar ketika di masa pandemi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP ITB Cordova, menggenggam dunia, meraih surga.